Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2521, Kekuatan Maksimum Jimat Hydra. Artaud mendengarkan Minos saat dia sudah dalam wujud naganya, memperlihatkan aura yang mirip dengan yang dia tunjukkan sebelum mengorbankan parasit flash drain-nya beberapa hari yang lalu. Sekarang dia tidak dapat mengatasi kultivasinya seperti sebelumnya, tetapi melawan Minos tanpa sekutu yang sama seperti sebelumnya. Dia mengabaikan komentar lawannya saat dia terus membunuh targetnya. Artaud tidak ingin Minos menderita. Meskipun dia senang, yang dia inginkan hanyalah agar musuhnya musnah secepat mungkin. Dia bahkan tidak peduli siapa yang memberikan pukulan terakhir. Selama Minos terbunuh hari ini, semuanya akan sempurna. Jadi, menyerang dengan tangannya yang sudah berbentuk seperti senjata mematikan, sayapnya mengepak saat ia terbang ke bawah, ia menggunakan variasi pertama dari keterampilan ilahi terhadap Minos. Mengabaikan mayat-mayat level 112 yang tergeletak di sekitar. Saat ia menebas tubuh Minos dengan 3 gerakan cepat dan tepat, bilah-bilah terbentuk di udara di sekitar sasaran Artaud. Tarian pedang, Minos merasakan serangan itu, yang bahkan dapat melukai penguasa level 114, melesat ke arah tubuhnya, tetapi dia tidak takut. Saat dia menuangkan energinya ke dalam jimat Hydras, sebuah jam pasir terbentuk di sekelilingnya. Dalam sekejap, tubuh Minos menjadi tidak terlihat, sebelum menghilang dari tempatnya berada tepat pada saat ia berhasil lolos dari serangan yang bahkan ia sendiri kesulitan untuk bertahan. "Awas!" teriak salah satu tentara bayaran di area itu saat melihat lawannya muncul di belakang tentara bayaran level 114 yang terlemah. Sayangnya bagi orang-orang ini, Minos telah melihat pertempuran ini dan mengetahui kemampuan masing-masing dari mereka, siapa yang harus diserang pertama, dan kelemahan target mereka. Dengan mata cerahnya yang bergetar dengan energi, dia menusuk punggung musuh dengan pedang ilahinya, yang dengan cepat dia bentuk dengan bantuan pasir temporal. Saat ia menusuk punggung musuh dengan senjatanya, api biru melahap tubuh musuh level 114, sementara angin kencang muncul di sekelilingnya, membentuk bilah-bilah ke arah tubuh alien itu. "Sialan!" teriak si alien, namun sebelum ia menyadarinya, Minos sudah menjauh darinya saat tubuhnya mulai lumpuh, dunia pedang terbentuk di sekelilingnya. Dilemahkan oleh serangan Minos yang mematikan dan berbahaya, lawan yang kuat ini benar-benar kehilangan fokus pada musuhnya saat hidupnya tergantung pada seutas benang. "Sial, dia bahkan lebih berbahaya dari yang kau katakan. Apa yang sebenarnya terjadi, Artaud?" Salah satu dari kedua pria itu berteriak saat dia merasakan kecepatan Minos yang mengerikan. Tetapi juga kemampuan menyerang yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan levelnya saja. Sementara itu, mayat-mayat level 112 berdiri di tempat yang sama tempat mereka muncul. Lingkaran hitam mengelilingi tubuh mereka saat mereka mengolah energi di sekitar mereka untuk membantu pemimpin mereka. Artaud melihat Minos bergerak ke belakang salah satu dari 2 penguasa lain yang disewanya, matanya menyipit rapat karena ekspresinya sedang dalam kondisi terburuk yang bisa ia tunjukkan. Tidak mungkin, dia merasakan getaran menjalar di tulang punggungnya saat dia bergerak mendekati Minos, membuka mulutnya untuk melepaskan raungan naga. Mengirimkan gelombang kejut ke arah sasarannya. Cahaya baru muncul di sekitar leher Minos saat tubuhnya menghilang lagi, melewati gelombang kejut Artaud dan melanjutkan perjalanannya menuju lawannya. Minos merasakan sakit, tetapi hanya pada tingkat yang cukup dapat diterima untuk mencegahnya kehilangan fokus pada pertarungan atau kondisi bertarungnya. Seekor naga emas terbentuk di sekitar Minos, menyerang tubuh raksasa alien yang menghalangi jalannya, yang jika dimusnahkan, tidak akan membahayakan nyawa Minos dalam pertempuran hari ini. Batas jimat suku Hydra adalah level 114. Meski begitu, artefak ini dapat membantuku mengalahkan keempatnya asalkan aku punya cukup energi. Minos diam-diam melihat ke arah mayat-mayat yang berkultivasi di tempat mereka. Tetapi ketika sebuah lubang hitam besar terbentuk di hadapan Minos saat ia bertarung melawan musuh level 114 kedua ini. Tentara bayaran ketiga di area itu menyadari dari mana semua kekuatan Minos berasal. "Sial, kita harus menghancurkan mayat-mayat ini. Kalau tidak dia tidak akan punya cukup energi untuk mengaktifkan alat di lehernya," ucap tentara bayaran itu sambil berhenti menatap Minos dan bergerak melawan 6 mayat level 112. Artaud mengepalkan tangannya, akhirnya menyadari Minos sedang menggunakan artefak yang dulunya miliknya, tetapi belum pernah bisa ia gunakan sebelumnya. Bagaimana dia melakukannya? Tanyanya sambil menggunakan jurus terakhirnya untuk meninggikan ciri fisiknya, membuat siluet naga yang menutupinya semakin nyata. Kemarahannya membuatnya mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada sebelum pengorbanan parasit flash drain. Jadi dia menggunakan naga naik melawan Minos sambil menatapnya dengan kengerian yang luar biasa. "Minos, aku tidak tahu bagaimana kau menggunakan Hydras Amulet. Tapi aku akan menghilangkan kebenaran dari mayatmu, tidak peduli apapun yang terjadi." Jenderal Armans ini menyerang dengan ekor naga raksasanya.
mengabaikan bagaimana Minos telah membunuh kultivator level 114 kedua dengan lubang hitam. Pada saat yang sama, tentara bayaran terakhir dalam kondisi tempur menyerang ke-6 mayat, terlambat menyadari bahwa Minos menggunakan segel di sekitar mayat sebagai baterai dalam pertempuran. Ketika dia mencapai ke-6 mayat itu, dia berhasil mencegah Minos menyerap lebih banyak energi dari mereka, tetapi dia menderita serangan balik yang menentukan. Saat mayat-mayat itu berterbangan liar, tubuh mereka setengah hancur dan esensi mereka mengembun, menyebabkan energi aneh bergetar dari inti masing-masing dari mereka. Ini, menyadari pengorbanan 6 penguasa level 112. Dia hanya bisa meningkatkan pertahanannya sebelum ledakan dahsyat mengguncang tatanan ruang, menciptakan angin kencang dan kehancuran di area seluas puluhan kilometer persegi di bagian jejak jiwa yang hilang ini. Boom, lubang hitam Minos juga mengembun menjadi satu titik energi. Meledak sedetik kemudian dalam serangan balik terhadap Artaud, dengan cepat bergabung dengan ledakan dari pengorbanan ke-6 orang itu. Minos menjauh dari area itu saat dia merasakan energinya terkuras habis, meringis saat dia melihat musuhnya nyaris lolos dari situasi terburuk. Cih, sepertinya itu tidak akan cukup. Dia berhenti sejenak sebelum bersiap untuk kembali. Tapi aku tidak akan membiarkanmu lolos kali ini. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2522, dekat tapi juga jauh. Setelah ledakan besar, yang mengguncang ruang Zokaro itu sendiri, Minos melihat musuhnya melarikan diri dengan luka bakar dangkal, terbang ke arah yang berlawanan. Cih, jangan secepat itu. Minos meraih pedang ilahinya dengan kedua tangan dan mengiris ruang, sebuah gerakan yang mengingatkan pada kemampuan ilahi Kendrick. Sebuah portal muncul beberapa kilometer di depan, dan dengan kepakan sayapnya yang kuat, Minos melewatinya, muncul di hadapan Artaud dalam beberapa saat. Melihat musuh muncul di hadapannya, mata alien yang terluka itu membelalak ketakutan. Minos, kau akan membayarnya, teriaknya, meskipun suaranya bergetar, menunjukkan rasa takutnya. Ini adalah pertarungan yang mematikan, salah satu dari mereka harus mati agar yang lain bisa melanjutkan. Kepercayaan diri Artaud goyah. Petugas Stuart kini mengendalikan Hydras Amulet, artefak berkekuatan besar yang bahkan didambakan oleh Supremus yang baru dipromosikan. Jimat di leher Minos berdenyut dengan cahaya yang menakutkan, kekuatannya terpancar melalui dirinya. Artaud mengetahui legenda, mengetahui bahaya yang dihadapinya, dan untuk pertama kalinya, benar-benar takut akan keselamatannya. Terluka dan tanpa sekutu, Artaud tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya tentang nasib pertarungan ini. Jika mereka tahu apa yang kau lakukan terhadap salah satu atasanmu, kau akan membayarnya dengan nyawamu, Minos. Teriak Artaud sambil bersiap untuk bertahan dan melakukan serangan balik. Saat menyerang musuh, berubah menjadi raksasa bayangan, membawa pedang yang bermandikan cahaya keemasan yang menyilaukan, Minos berteriak. Caka, jadi kau punya hak untuk membunuhku. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tepat sekali, itulah perbedaan antara anggota dewan sepertiku dan anggota internal sepertimu, kata alien itu saat siluet naga raksasa di sekitarnya bersiap untuk membelanya dari agresi. Bajingan, Minos meringis saat ia menerjang maju, bertabrakan dengan musuh setelah mengucapkan kata-katanya. Menyebabkan angin kencang bertiup di area tersebut akibat benturan dahsyat antara kekuatannya dan kekuatan Artaud. Artaud membela diri meski kakinya gemetar saat ia menunjukkan ekspresi kesakitan, tetapi tanpa menyuarakan perasaannya. Gravitasi yang kacau. Dengan satu tangan, Minos menambah beban tubuh lawannya, menggunakan tekniknya sesuai dengan salah satu kekuatan Hydras Amulet yang bahkan dapat memengaruhi gravitasi. Pasir temporal, jam pasir besar terbentuk di bawah Artaud, memberikan sang jenderal gambaran tentang seberapa berbahayanya kemampuan Minos saat dapat memengaruhi targetnya. Tepat saat dia hendak melakukan serangan balik sementara siluet naga itu masih memegang pedang musuh, Artaud merasakan kecepatan lawannya berlipat ganda hampir seketika. Dan siluet naganya hancur seolah terbuat dari kaca. Sayap Minos berubah bentuk dan menusuk tubuh Artaud seperti dua tombak yang sangat berbahaya. Artaud hanya bisa menatap dengan mata terbelalak melihat agresi musuh saat ia mencoba mengubah posisinya. Sayangnya, ia terkena temporal sense dan segera mendapati dirinya tertusuk oleh dua sayap Minos. Dia membuka mulutnya dan berteriak, melepaskan raungan naga yang dahsyat tepat ke wajah Minos. Minos merasakan teriakan melengking musuhnya saat dia mengatupkan giginya dan menyipitkan matanya hingga kerutan terbentuk di sekelilingnya. Darah menetes dari telinganya, tetapi dia bertahan. Di bawah serangan musuh yang kuat, dia membiarkan jimat Hydras bekerja untuk meregenerasi tubuhnya sementara sayapnya berputar di dalam tubuh Artaud. Dia tidak bisa tetap tidak berwujud sekarang, kalau tidak dia tidak akan bisa memengaruhi tubuh musuhnya yang terluka. Untungnya, generasi surgawi dari Hydra Amulet tidak bisa diremehkan. Sialan kau, bahkan jika aku harus jatuh, aku akan membawamu bersamaku, kata Artaud sambil menggerakkan mulutnya ke depan untuk mencabik sebagian tubuh Minos. Minos menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan.
Mengayunkan lengannya hingga ia memukul kepala Artaud dengan kedua tangannya yang terbuka, memanfaatkan kemampuan gravitasinya untuk memperkuat serangannya. Pukulan kuat Minos mulai berpengaruh sebelum Artaud mencapainya, menjebak kepala musuhnya untuk sementara waktu sementara sayap manusia itu selesai melintasi tubuh itu. Saat ini terjadi, Minos menggunakan kekebalannya untuk melewati tubuh Artaud sementara musuh gagal melakukan serangan balik terakhirnya. Saat ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan, Artaud merasakan perih di dadanya dan melihat segel yang ditinggalkan Minos di sana. Matanya membelalak kesakitan saat dia mengalihkan perhatiannya ke Minos, membuka mulutnya karena ngeri. Tidak, dia hanya berteriak saat Minos membuat beberapa segel tangan, mengaktifkan satu variasi teknik segel keabadian, menyebabkan segel di dada Artaud membeku, membatu bagian penting tubuh musuh. Sambil terus mengaktifkan segelnya, mengarahkan sisa tenaganya ke gerakan ini, Minos berdiri sejauh 22 meter dari Artaud, sayapnya terbentang penuh sementara matanya bersinar terang. Jangan khawatir, kau akan segera bertemu Zokaro lagi. Aku akan memastikan kau melayaniku untuk waktu yang lama sebelum aku mencegahmu terlahir kembali. Kata Minos dengan senyum jahat, mengabaikan berbagai luka yang dideritanya dan bahwa jimat Hydras membantunya pulih. Artaud gemetar karena marah, tetapi dia sudah tidak berdaya. Segera setelah menyadari Minos akan menghidupkannya kembali di masa depan untuk memaksanya ke dalam situasi memalukan melayani musuh bahkan setelah kematian. Artaud merasakan jantungnya berhenti berdetak sebelum seluruh bidang penglihatannya kehilangan cahaya. Jiwanya retak dan meledak sesaat kemudian. Menandai berakhirnya kehidupan seorang penguasa level 114 yang kuat. Minos menyaksikan akhir dari musuhnya, menatap mayat yang membeku dengan penuh kegembiraan sementara kakinya gemetar. Ini bukanlah situasi di mana nyawa Minos paling terancam, tetapi ini adalah lawan terkuat yang pernah dikalahkannya. Saat dia melihat mayat musuhnya jatuh ke tanah, Minos melihat sekilas perjalanannya sejauh ini dan merasa dia selangkah lagi dari tahap kultivasi berikutnya. Namun, langkah berikutnya begitu jauh darinya sehingga dia hanya bisa melihat ke atas dan melihat bahwa dia masih harus berjuang keras untuk mencapai titik di mana dia bisa menantang Supremus. Bahkan dengan Hydras Amulet, batas kemampuannya paling tinggi adalah level 114. Sedangkan untuk level 115, hanya waktu yang dapat menjawab berapa lama waktu yang dibutuhkan Minos untuk menantangnya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2523, Lokasi Misi. Setelah Artaud mati, Minos mengumpulkan tubuh dan harta milik musuhnya. Memeriksa di mana dia berada dan apa yang ada di sekitarnya, Minos tidak menemukan masalah besar yang mengharuskannya bertindak cepat untuk meninggalkan area tersebut. Kelelahan dan dengan beberapa luka yang belum sepenuhnya pulih, ia perlu berkultivasi sesegera mungkin. Tetapi pertama-tama, dia harus meninggalkan daerah itu, meninggalkan lokasi pertempuran makhluk puncak tahap ke-11 tanpa keraguan. Sayangnya, lubang hitam dan ledakan di wilayah angkasa itu, bersama dengan pengorbanan 6 penguasa level 112, telah menghancurkan tubuh dan harta benda 3 kultivator level 114 yang merupakan sekutu Artaud. Kalau tidak, Minos pasti sudah mengumpulkan mereka sebelum pergi. Namun tanpa menyesali susu yang tumpah, Minos terus melanjutkan perjalanannya untuk mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Tak lama kemudian, dia berada puluhan kilometer jauhnya dari tempat itu. Mencapai suatu daerah yang cukup jauh dari panggung pertempurannya untuk memastikan bahwa tak seorang pun di sana telah menyadari pertunjukannya. Begitu ia menemukan gua yang cukup terpencil. Pada titik yang ia yakini tidak akan ada makhluk yang bepergian atau menjelajahi daerah itu yang akan mendekat, ia memasang perangkap dan bersiap untuk bercocok tanam. Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari sampai aku siap memulai misiku. Sekarang setelah Artaud mati, aku akan merasa tenang. Minos berpikir dalam hati setelah dia memeriksa isi perangkat spasial Artaud. Minos tidak tahu bagaimana Artaud bisa mengumpulkan begitu banyak sumber daya hanya dalam beberapa bulan, karena pria itu pasti menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat persembunyian. Namun, alien itu kali ini membawa kekayaan yang sangat besar, bahkan untuk penguasa di level 114. Isi inventarisnya hari ini tidak sebaik yang dia tinggalkan untuk Minos sebelumnya, tetapi tetap saja akan membuat banyak penguasa puncak iri. Minos berasumsi Artaud akan menggunakannya untuk membayar ketiga tentara bayaran, tetapi dia masih penasaran mengenai asal-usul jumlah tersebut. Bagaimanapun, itu bukanlah sesuatu yang akan mengubah hidupnya, dan dia tidak dapat mengetahuinya sekarang. Karena itu, Minos hanya memikirkan dirinya sendiri. Mengenai sumber daya ini, tentu saja, mereka akan membantu faksinya segera setelah dia kembali ke Armans. Dalam sekejap mata, 2 minggu telah berlalu bagi Minos sejak pembunuhan Artaud. Minos telah pulih dan meninggalkan posisi sebelumnya, setelah melakukan 2 perhentian lagi di Lost Soul Trail. Melanjutkan kultivasinya untuk mencari tingkat yang lebih tinggi sambil melakukan perjalanan menuju titik misinya. Untungnya, ia tidak menemui masalah apapun dalam perjalanan pertamanya menyusuri Lost Soul Trail.
ia berhasil menghindari masalah dengan bantuan kemampuan meramalnya. Menurut perhitungan Minos, ia sekarang seharusnya berada antara 7 dan 12 hari dari titik di mana portal musuh yang seharusnya ia hancurkan berada. Setelah berhenti lagi sore ini, ia melanjutkan perjalanannya melewati daerah pegunungan ekstrim di pusat Zokaro, di mana bahkan orang kuat seperti dirinya akan merasa sulit untuk bergerak. Karena alasan ini, portal di area ini bisa sangat merusak bagi kelompok yang perlu menggunakan jalan ini. Tetapi Minos tetap maju terus. Sambil merasakan bagaimana ia dapat mengerahkan kekuatannya untuk mencapai tujuannya hanya dengan berlari melewati area ini. Meskipun ini adalah misi berbahaya bagi perwira muda, dia tetap tenang. Misi ini seharusnya tidak lebih sulit daripada berhadapan dengan Artaud dan 3 tentara bayaran level 114. Karena itu, dia santai dan yakin bisa mengatasi kesulitan apapun di sepanjang jalan. Minos melanjutkan perjalanannya selama 10 hari lagi, memperlambat kecepatannya dan menjadi lebih berhati-hati. Berdasarkan ekspektasi guild dan analisisnya sendiri, Minos tahu ia sudah dekat dengan portal musuh, yang bisa dicapainya kapan saja. Kini ia tengah berjalan menyusuri jalan berbatu yang sulit, dengan beberapa bukit tajam mengelilingi cakrawala, hampir tak ada tumbuhan yang terlihat. Medan yang sempit, hanya cukup untuk 1 kereta saja lewat pada satu waktu, dan dekatnya dengan jurang, akan membuat jantung orang yang tidak siap berdebar-debar. Angin kencang di daerah itu, yang dapat menerbangkan tubuh-tubuh dari tanah jika seseorang tidak berhati-hati, juga membuat orang-orang yang tidak siap menghadapi tantangan di daerah itu merinding. Angin ini datang entah dari mana, bahkan mengejutkan orang-orang seperti Minos. Namun, ia memanfaatkan kemampuannya untuk meramal masa depan demi keuntungannya sendiri. Dengan tetap teguh pada jalan menuju puncak salah satu gunung di daerah tersebut, satu-satunya rute yang tersedia bagi siapapun yang membutuhkan atau ingin menggunakan Lost Soul Trail. Namun, bagi kelompok seperti Guild Minos, menggunakan Lost Soul Trail adalah suatu keharusan. Mengingat area di dalam wilayah Lost Soul yang kaya akan berbagai jenis sumber daya khusus, area yang hanya dapat dicapai dengan menggunakan jalur itu, Guild tidak dapat menyerah pada perjalanan ini. Atau misi yang sedang dihadapi. Mengetahui hal ini, Minos akan segera mendekati puncak gunung yang telah didakinya selama beberapa menit terakhir. Ketika akhirnya dia memperoleh firasat tertentu, dia berhenti bergerak dan memfokuskan mata cerahnya ke depan, ke tempat terjadinya distorsi spasial. Ini portalnya. Minos memperhatikan konstruksi tingkat tinggi ini, yang sulit dibangun bahkan bagi para pembudidaya yang kuat. Hanya Supremes dengan karakteristik khusus di Zokaro yang dapat membuat portal seperti itu tanpa menghabiskan bertahun-tahun hidup mereka pada proyek semacam itu. Bagi penguasa seperti Minos, hal seperti itu hampir mustahil, dan biasanya membutuhkan banyak waktu dan banyak orang yang bekerja sama. Namun, Firestone Mines telah banyak berinvestasi dalam pembangunan portal ini, sehingga menyulitkan pasukan lain untuk melewati area Lost Soul Trail ini, tetapi juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memanfaatkan wilayah Lost Soul dengan lebih baik. Karena itu, Minos segera melihat orang lain yang, seperti dia, ada di sana untuk menyabotase rencana tambang Firestone di daerah tersebut. Saat ia mendekati portal itu, ia melihat 3 kelompok berkeliaran di sekitarnya, masing-masing merencanakan serangan terhadap portal dan orang-orang tambang Firestone di area itu. Sepertinya balai misi salah mengklasifikasi misi ini. Ini jauh lebih sulit daripada yang dapat diselesaikan oleh perwira muda. Minos memperhatikan pembinaan anggota tambang Firestone, serta stabilitas spiritual portal itu, yang berukuran seperti bangunan 4 lantai, di area tertinggi bukit itu. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2524, Sekutu Sementara. Begitu dia cukup dekat dengan puncak bukit, Minos memperhatikan kultivasi orang-orang di sekitarnya, baik mereka yang ada di sana untuk menimbulkan masalah, seperti dirinya, atau mereka yang merupakan bagian dari tambang Firestone, para penjaga yang ditempatkan di sekitar portal. Kelompok orang yang tampaknya memiliki niat negatif terhadap portal dan tambang Firestone pada dasarnya adalah penguasa dengan tingkat kultivasi antara 111 dan 113. Sementara itu, para penjaga di sekitar portal, yang berjumlah lebih dari 50 orang, memiliki tingkat kultivasi antara 112 dan 114. Sepertinya tidak ada makhluk tertinggi di sekitar, yang memang sudah diduga, karena makhluk seperti itu hampir tidak akan tinggal di luar markas mereka. Di dunia di mana yang terkuat adalah para Supremes, terlepas dari apakah mereka yang terkuat atau terlemah di tahap ke-12. Tidak mungkin seorang spesialis sekuat itu akan berada di tempat seperti ini, di mana tidak ada sesuatu pun yang sangat berharga bagi para Supremes. Meskipun portal semacam itu akan menghabiskan banyak tenaga para Supremes, akan sulit bagi seorang Supremes untuk menyerang tempat seperti itu karena mereka akan memaksa Supremes lainnya untuk pindah. Oleh karena itu, apa yang tidak penting bagi para kultivator kuat seperti itu biasanya dijaga oleh para Sovereign. Minos tahu ini, logika di baliknya sama dengan level yang lebih rendah.
Namun, ada satu masalah yang tidak dapat diabaikan oleh seseorang yang pernah menjadi raja. Apakah tambang Firestone mencoba memulai perang? Tanyanya pada diri sendiri dengan ekspresi masam di wajahnya. Jika dia dan kelompok lain di area itu menghancurkan portal ini hari ini, apa yang akan dilakukan Firestone Mines selanjutnya? Balas dendam, tentu saja. Sekte ini tidak mau bersusah payah menciptakan tempat ini hanya untuk dihancurkan. Apakah sekte ini mencari alasan untuk memulai konfrontasi dengan serikat dan kekuatan lain? Minos berpikir sambil memperhatikan. Hal-hal tertentu tidak mungkin terjadi. Meskipun rencana tertentu dapat memperkuat suatu kelompok dalam beberapa situasi. Jika beberapa kelompok lain memperebutkan sumber daya yang sama atau mengeksploitasinya, jika salah satu mencoba mengambil posisi dominan, konflik akan pecah. Oleh karena itu, keputusan yang tepat adalah selalu menghindari dominasi dan membagi sumber daya yang akan dieksploitasi agar dapat memanfaatkan peluang dan menghindari bentrokan dengan kekuatan yang memiliki kekuatan serupa. Tentu saja, kekuatan yang bersaing harus memiliki kekuatan yang sama dengan Anda agar situasi ini valid. Jika tidak, yang terkuat dapat bertindak tanpa mengkhawatirkan yang terlemah. Itulah mengapa bertindak seperti Firestone Mines begitu rumit. Tindakan mereka di area Lost Soul itu sama saja dengan berteriak kepada dunia bahwa mereka lebih kuat daripada semua kekuatan lain yang tertarik pada area itu. Tetapi kekuatan yang ada di sana, seperti Armans, tidak akan menganggap remeh hal itu. Apakah mereka mencoba memancing konfrontasi untuk membenarkan tindakan mereka? Aku punya firasat buruk tentang ini. Armans mungkin akan segera terlibat dalam perang antara Supremes. Minos memikirkan hal ini, merasa perlu mempersiapkan kelompoknya. Namun di tengah analisisnya terhadap situasi tersebut, dia tidak dapat tidak memikirkan misi Blackheart. Meneguk, jangan bilang kalau itulah yang diinginkan dewan dari barang-barang yang kukumpulkan, dia bertanya-tanya sambil wajahnya berubah beberapa derajat lebih pucat. Semakin yakin bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi antara kekuatan-kekuatan besar di wilayah tengah. Aku akan menyelidikinya saat aku kembali ke guild. Untuk saat ini, aku harus menyelesaikan misi ini, tetapi aku khawatir aku tidak bisa melakukannya sendiri. Dia melihat ke sekeliling, di mana tiga kelompok jelas memiliki niat yang sama dengannya. Berkat mata cerahnya, Minos dapat melihat ketiga kelompok ini, tidak seperti anggota tambang Firestone di daerah tersebut. Berkat hatinya yang tak rusak, ia dengan mudah memahami niat negatif kelompok-kelompok ini. Ada 10 orang dalam ketiga kelompok ini, jauh lebih sedikit dari jumlah musuh, tetapi itulah yang terbaik yang bisa digunakan Minos untuk keuntungannya. Dia menyelinap ke kelompok terlemah dan paling sedikit jumlahnya dari ketiganya, sebuah tim yang terdiri dari 3 orang, 2 diantaranya berada pada level 111 dan 1 pada level 113. Muncul di belakang mereka bertiga, sekitar 70 meter jauhnya, Minos berkata dalam benak mereka, "Kalian bertiga, mari kita bicara. Aku tidak ingin kalian terluka. Aku ingin menghancurkan portal di depan kalian juga." Mendengar suara aneh Minos dalam pikiran mereka, ketiganya menoleh ke sekeliling, ketakutan, karena tidak menyadari ada seorang pun yang mendekat. "Saya di belakang Anda." Mereka segera berbalik, siap berhadapan dengan Minos jika dia musuh. Walaupun begitu kata Minos, mereka tidak bisa begitu saja mempercayai orang yang sama sekali asing. Minos menunjukkan tangannya sebagai tanda perdamaian dan terus berbicara dengan pikirannya. "Jangan sampai kita terbawa suasana. Kita tidak ingin memberitahu musuh bahwa kita ada di sini. Seperti yang kukatakan, tujuanku adalah portal. Bukan kalian bertiga. Siapa kau? Mengapa kami harus mempercayaimu?" Tanya yang terkuat di antara mereka, melotot ke arah Minos, tetapi tidak membiarkan dirinya terkejut. Tidak ingin merusak misinya sendiri. "Namaku Minos Stuart. Aku anggota Armans. Aku dikirim dalam misi untuk menghancurkan portal musuh. Bagaimana denganmu?" Tangan ke bawah, orang-orang bersenjata adalah musuh tambang Firestone. Salah satu dari 2 wanita di belakang pria itu berkomentar di antara mereka. Melihat simbol di dahi Minos, mereka yakin dia tidak berbohong. Meski begitu, cara Minos mendekati mereka telah membuat mereka takut, dan sekarang mereka masih merasa tidak nyaman. Kata Minos, "Aku punya beberapa kekuatan yang memudahkan untuk menganalisis medan seperti yang kita hadapi. Selain kita berempat, aku tahu ada 7 orang lain di area itu sekarang, yang sedang mengawasi anggota tambang Firestone dan merencanakan serangan. Sebenarnya, peluang kita untuk membuat perubahan di sini sangat kecil. Namun, bersama-sama, kita mungkin dapat menghancurkan portal ini dan menyelesaikan misi kita masing-masing." "Ada 7 orang lagi? Di mana mereka?" Seorang wanita lain melangkah maju dengan khawatir. Pria level 112 itu memberi isyarat agar dia diam dan menatap Minos. "Mengapa kami harus mempercayaimu? Siapa yang bisa menjamin bahwa kamu bukan musuh dan bahwa kamu bersama ke-7 orang ini? Aku mendekatimu terlebih dahulu karena kau yang terlemah di area ini. Namun, segera setelah kau bersekutu denganku, aku akan mendekati trio berikutnya untuk membentuk kelompok yang kuat dan bersatu dengan tujuan yang sama."
Jatuhnya portal tambang Firestone. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2525 meyakinkan sekutu. Ketiga pembudidaya di depan Minos menjadi semakin tegang, menatapnya dan mengamati sekelilingnya, takut terhadap apa yang sebenarnya dipikirkan oleh alien aneh ini. Curiga, mereka tak akan mudah percaya pada Minos hanya karena kata-kata manis dari penguasa level 105 ini. Fakta bahwa seseorang yang begitu lemah mau mempertaruhkan dirinya begitu dekat dengan mereka dan portal tambang Firestone merupakan sebuah misteri. Sebuah tanda peringatan yang tidak bisa diabaikan. Namun setelah beberapa detik terdiam, sambil melihat sekeliling dan mengamati pergerakan Minos, mereka menyadari tidak ada orang lain di sekitar dan dia terlalu damai. Mereka tidak dapat merasakan jimat Hydra di leher Minos, dan meskipun landasan spiritualnya mengesankan, hal itu tidak akan membuat mereka takut selama dia tidak menggunakan kemampuan bawaannya. Dia menyembunyikan sesuatu. Dia terlalu tenang, kata pria level 112 itu kepada rekan-rekannya. Minos berdiri diam, menunggu keputusan mereka, masih mengangkat tangannya, memberi isyarat bahwa dia tidak bermaksud untuk bertindak melawan mereka. Melihat mereka tidak yakin apakah akan menganggapnya sebagai musuh atau sekutu, Minos berkata, "Aku seorang peramal. Jika kita bertindak bersama, kita dapat membentuk tim seperti yang kuceritakan kepadamu dan menghadapi musuh. Namun, jika kita saling berhadapan, atau bahkan menyerang portal secara terpisah, kita akan berakhir buruk." Seorang peramal, salah satu dari kedua wanita itu mengerti mengapa dia mempertaruhkan dirinya begitu dekat dengan mereka. Tidak semua peramal bisa melihat masa depan secara langsung seperti Minos. Namun, sebagian besar yang telah mencapai tingkat kultivasinya setidaknya bisa menebak kemana langkah selanjutnya akan membawa mereka. Jika Minos sudah ada sebelum mereka, dia pasti yakin persatuan ini akan berhasil. Menghancurkan portal itu tidak akan sulit. Aku yakin kita semua telah diberi perangkat yang akan berfungsi untuk menghancurkannya. Namun, menghadapi puluhan musuh di sini, ya, aku tidak tahu apakah kau bisa. Tapi kamu bisa, tanya lelaki itu dengan nada sinis. Ya, karena aku bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kau lihat. Begitulah cara aku menemukanmu saat kau bersembunyi di sini. Begitulah cara aku mengetahui tentang 7 orang lainnya dan cara mencapai tujuan kita dengan risiko paling kecil bagi nyawa kita. Minos tersenyum penuh percaya diri saat menatap mata pria itu yang tidak yakin. Salah satu dari kedua wanita itu melangkah maju, mengejutkan teman-temannya. "Jadi, apa usulanmu?" Kedua temannya menatapnya dengan mata terbelalak, lelaki itu memberi isyarat agar dia mundur dan menyerahkan situasi itu kepadanya. "Kita tidak punya pilihan lain. Dia sudah menemukan kita dan analisisnya benar." Meskipun tujuannya tidak sejelas kedengarannya, semua yang dikatakannya terlalu mengganggu untuk tidak dicoba. Dia bersikeras. Minos menjawab sambil melihat mereka bertiga saling menatap, jelas-jelas sedang mendiskusikan situasi. Langkah pertama adalah membentuk kelompok yang beranggotakan 11 orang. Setelah kita semua setuju, kita akan membuat rencana yang melibatkan penyusupan dan sabotase portal. Aku dapat memfasilitasi perjalanan kelompok untuk menyusup dan menghadapi pasukan tambang Firestone. Sebagai balasannya, setiap orang dalam kelompok harus bersumpah untuk tidak saling menyerang saat berada di wilayah Lost Soul. Kita akan berpisah segera setelah situasinya terbukti menguntungkan untuk perpisahan. Bisakah kau benar-benar melakukannya? Mengapa aku harus mempercayai penguasa level 105? Wanita yang sama yang telah menanyainya bertanya, tatapannya dalam. Meskipun dia cenderung bersekutu dengan Minos, itu tidak berarti dia akan mengambil risiko secara membabi buta. Dua orang lainnya menatap Minos sambil menantikan jawabannya, menerima posisi wanita berkulit hijau dan berambut merah ini. Jika kau setuju untuk bergabung denganku, kau akan lebih mengerti. Untuk saat ini, aku hanya bisa menjamin dalam perjanjian kita bahwa aku akan memberimu syarat-syarat yang telah kujanjikan. Aku bersedia membuat kesepakatan denganmu sebelum kau berjanji untuk bersekutu denganku. Dengan kata lain, dia akan berjanji untuk menepati janjinya dengan sumpah yang dapat memicu hukuman jika dia gagal memenuhinya. Ketiganya memahami usulan itu dengan baik dan saling memandang. Melihat bahwa Minos sudah punya rencana dan mereka tidak perlu bersekutu tanpa komitmen darinya terlebih dahulu. Sekalipun mereka tidak yakin, cukup bagi mereka untuk tahu bahwa dia tidak akan langsung menjadi ancaman. Baiklah, jika kau benar-benar melakukan apa yang kau katakan, kita sepakat untuk bekerja sama untuk sementara waktu. Lelaki dari lantai 112 itu mendesah sambil setuju. Minos kemudian melakukan apa yang harus dilakukannya untuk membuat komitmen itu. Meyakinkan mereka bahwa dia akan memungkinkan mereka menyusup ke medan di atas dan melawan musuh-musuh mereka dengan cara yang lebih baik. Di akhir perjanjian mereka, setelah ketiganya berjanji akan bertarung dengan tujuan yang sama sebagai balasannya dan tidak bertindak melawannya saat berada di wilayah jiwa yang hilang, mereka berpindah ke trio lain di dekatnya. Trio kedua ini sedikit lebih kuat dari mereka, dengan 3 penguasa level 112.
Kelompok berikutnya yang mereka dekati lebih kuat, dengan 4 anggota, 1 di level 111, 1 di level 112, dan 2 di level 113. Setelah beberapa menit mencoba meyakinkan trio lainnya untuk bergabung, Minos dan sekutu barunya berhasil, dan segera berangkat untuk mencari kelompok sekutu yang tersisa di luar sana. Namun kali ini mereka lebih berhati-hati dalam pendekatan mereka untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat merusak rencana mereka. Minos berkomunikasi dengan mereka terlebih dahulu sebelum mendekat, mengungkapkan lokasinya, komposisi kelompok, dan tujuannya bahkan sebelum bertatap muka dengan keempat alien tersebut. Di lokasi yang sensitif seperti itu dan bersiap untuk menjalankan misi berbahaya, keempat alien terakhir yang coba ia ajak bersekutu jelas tidak menerima pendekatannya dengan mudah dan cepat. Namun, dengan mempertimbangkan masalah yang dapat menghalangi pembentukan tim sementaranya di tempat ini, Minos dengan cerdik menghindari masa depan di mana dua kelompok besar musuh tambang Firestone di sana akan saling bermusuhan. 2 jam setelah tiba di area tersebut, dia menyiapkan timnya yang terdiri dari 10 penguasa tingkat tinggi untuk beraksi. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2526, Infiltrasi. Bersama 10 sekutu di dekat puncak tempat portal berada dan orang-orang dari tambang Firestone, Minos membicarakan rencana tindakannya. Kita harus bertindak cepat, jadi mari kita ikuti rencana sederhana ini. Katanya dalam benak para pria dan wanita alien ini, anggota dari 3 kekuatan berbeda, yang semuanya ada di sana untuk menghadapi tambang Firestone. Mereka tidak akan berkumpul di satu tempat. Itu terlalu berisiko, dengan potensi menarik perhatian musuh. Sementara mereka semua berada di posisi berbeda di dekat puncak bukit, Minos terus berkomunikasi secara mental dengan mereka. Aku butuh 3 orang dari kalian untuk menemaniku dan memasang perangkat sabotase yang diberikan pasukan kita. Kalian akan ikut denganku ke portal, sementara yang lain akan bersiap menyerang anggota tambang Firestone jika kita berempat menarik perhatian musuh atau mendapat masalah. Setelah kami meledakkan portal dan memastikan kehancurannya, jika kelompok kami tidak diserang habis-habisan, kami akan berpencar dan meninggalkan daerah itu. Minos selesai menjelaskan rencananya, sesuatu yang sederhana tetapi juga terperinci dan mudah dipahami peran setiap orang. Siapa yang akan pergi bersamamu? Tanya salah satu dari 2 anggota terkuat dalam kelompok itu. Pandangannya beralih ke portal tempat kereta-kereta datang dan pergi dari distorsi spasial yang besar ini setiap beberapa menit. Portal tambang Firestone sebesar bangunan. Dengan lengkungan persegi panjang besar yang memisahkan ruang di sekitarnya dari area distorsi spasial, yang dapat digunakan sebagai lorong bahkan oleh makhluk raksasa. Di pinggiran portal ini terdapat platform batu besar dan banyak tenda, dengan perkemahan militer di atasnya. Sesuatu yang akan mencegah hampir semua kelompok melewati bagian jejak jiwa yang hilang ini saat ini. Minos menjawab, juga dengan memperhatikan masalah yang akan datang. Kita tidak bisa mengambil yang terkuat atau terlemah dalam kelompok. Mereka harus tetap tinggal, siap membantu kita jika kita menghadapi masalah. Oleh karena itu, ketiganya pastilah kultivator level 112. Pemimpin trio pertama yang didekati Minos setuju untuk mengambil risiko bersamanya. Sementara 2 tim lainnya memutuskan siapa yang akan pergi bersama mereka. Bagaimana kau akan membantu kami bertarung? Tanya kultivator level 113 lainnya di area itu sambil melihat semua orang bersiap melaksanakan rencananya. Jangan khawatir, nyawaku akan terancam jika kalian bertujuh tidak dapat mendukung kami berempat. Jika kalian harus bertarung, kalian tahu bagaimana aku akan membantu kalian. Jawab Minos sambil bersiap untuk bertindak, sementara ketiga rekannya yang menyusup perlahan dan hati-hati mendekati posisinya. Yang lain tidak merasa nyaman dengan jawaban Minos dan mengalihkan pandangan mereka ke posisinya sejenak. Namun, dia telah bersumpah, sesuatu yang akan membahayakan dirinya jika dia tidak menepati janjinya. Mempercayai sumpah Minos, mereka mengambil posisi untuk memulai misi berbahaya ini. Ayo, waktunya bertindak, ucap Minos kepada 3 orang yang sudah tiba di sampingnya, tanpa ragu untuk mengambil langkah pertama ke depan. Ketiganya mengikuti di belakangnya, melangkah tepat di tempat Minos melangkah, begitu hati-hatinya sehingga mereka tampak berjalan di atas telur. Nafas mereka menjadi hampir tak terasa bagi mereka sendiri, sementara kelompok yang menonton mereka berkeringat gugup, energi mereka bergerak dalam tubuh mereka, siap bertindak kapan saja. Minos merasakan apa yang akan terjadi dan memimpin orang-orangnya di sepanjang jalan terbaik untuk menghindari sebanyak mungkin penjaga. Idealnya, akan lebih baik jika mereka dapat mencapai portal, memasang alat sabotase, dan kemudian meninggalkan area tersebut tanpa perlawanan. Namun, ini hampir mustahil. Dengan begitu banyak pria di dekatnya, mereka akan mendapat masalah pada titik tertentu saat penyusupan. Minos menunda masalah tersebut selama yang ia bisa dan mencapai posisi 3 orang level 112 yang menghalangi jalannya. Tidak mungkin kita dapat menghindari konfrontasi dengan ketiganya. Minos menoleh ke teman-temannya saat dia berhenti di belakang tenda hanya 33 meter dari portal musuh.
Ketiganya berkeringat dingin saat mendengar ini. 3 orang level 112 sebagai musuh adalah jaminan bahwa mereka akan gagal. Mereka hanyalah penguasa level 112. Hampir mustahil menghentikan mereka bertiga tanpa menimbulkan kegaduhan. Apa yang akan kita lakukan? Tanya seorang pria dengan cemas. Apakah kita akan meminta sekutu kita untuk bergerak? Aku akan mengurus mereka. Kau lanjutkan saja dan nyalakan detonatormu. Minos bersiap bertindak. Ketiga orang itu menatapnya dengan aneh, karena mereka belum cukup mengenal Minos untuk percaya bahwa ia mampu melakukan sesuatu yang mengesankan seperti menghadapi 3 lawan level 112. Minggir, Minos menjauh dari ketiga sekutu itu, bersiap menghadapi kekacauan yang akan segera dimulai. Sebelum mengambil langkah menentukan di sini, dia berkomunikasi dengan 7 orang lainnya. Bersiaplah untuk bertarung dalam 20 detik. Mereka semua menelan ludah, sementara ketiganya menatap Minos yang berkeringat deras. 20 detik lebih dari cukup bagi mereka untuk mempersenjatai alat sabotase, tetapi tidak cukup untuk melarikan diri dari pertempuran. Akan tetapi, karena tidak ada pilihan lain, ketiganya bersiap untuk melanjutkan tanpa Minos dan memanfaatkan posisi yang ingin diberikannya kepada mereka dengan bertindak. Ketika mereka semua memberi isyarat bahwa mereka siap, Minos membuat segel ilahi dan memanggil 3 peti mati hitam berisi mayat level 112 ke tempat itu. Melihat ini, pria level 112 yang pertama kali didekati Minos membuka matanya lebar-lebar dan memahami sumber kepercayaan diri Minos. Jadi begitulah, dia bisa memanggil prajurit yang jauh dari kita. Saat mereka bertiga bersembunyi dan bersiap lari atas aba-aba Minos. 3 musuh penguasa level 112 di dekatnya merasakan ada yang tidak beres ke arah Minos. Namun, saat mereka pergi untuk memeriksa, kultivasi Minos telah mencapai level 108, sementara luka-luka mematikan muncul di tubuh mereka. Sekarang, kata Minos kepada ketiga sekutunya, menyebabkan mereka berlari menuju portal sambil menatapnya dengan kagum. Mengabaikan pandangan ke arahnya, Minos tidak membiarkan 3 musuh yang baru saja ia hadapi mati sia-sia. Dengan menggunakan kemampuan bawaannya, ia mentransfer kultivasi ketiga musuh itu ke beberapa sekutunya di dekatnya. Dengan melakukan hal itu, ia juga menarik perhatian semua lusinan sovereign di perkemahan Fireston Miles. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2527, Pertempuran dan Kehancuran. Saat Minos mencuri kultivasi ketiganya dan selesai membunuh mereka, ke-6 penguasa level 114 di perkemahan itu meningkatkan aura mereka bersama dengan penjaga lain yang ada di posisi. Dalam sekejap mata, 15 detik setelah dimulainya gerakan mencolok Minos, seluruh anak buah Fireston Mines di perkemahan memusatkan perhatian mereka pada Minos dan ketiga rekannya. Ketiganya telah mencapai portal dan sedang menyiapkan detonator mereka, pemandangan yang mengerikan bagi orang-orang di unit ini. Sial, penjajah, bersiap untuk bertempur, teriak orang-orang pertama. Setengah dari mereka bergerak melawan Minos, setengah lainnya mengincar kepala 3 orang yang baru saja selesai memasang bom di portal. Saat mereka terbang dan menyerang Minos dan 3 penguasa level 112 yang beraksi bersamanya di dalam perkemahan, 7 rekan musuh menyerang para anggota tambang Fireston. Yang kini membelakangi mereka. Dari ketujuhnya, 3 berada di level 111, 2 di level 112, dan 2 merupakan individu level 113, dengan penguasa level 112 sekarang berada di level 113, dan penguasa level 111 di level 112. Merasakan pergerakan pasukannya, Minos mendekati musuh yang lebih lemah sambil menangkis serangan dari musuh yang lebih kuat. Ia pergi mencari peningkatan level sementara dari rekan-rekannya yang berlevel 113 dan 3 sekutu yang baru saja selesai memasang alat peledak. 3 sekutu level 113 lagi muncul di kelompok Minos. Sementara 2 pria level 114 membuka mata lebar-lebar saat mereka menyerang musuh dari belakang. Kotoran, sial, itu jebakan. Beberapa anggota tambang Fireston yang terkuat gemetar saat mereka merasakan fluktuasi spiritual musuh meningkat. Sementara serangan mematikan mendekati mereka saat mereka tidak siap. Minos tidak tinggal diam saat dia meningkatkan kekuatan total kelompoknya, mengejutkan setiap sekutunya dengan penguatan kelompok yang tiba-tiba ini. Sementara ketiga mayat merasakan kultivasi mereka mencapai level 113 dan bergerak sambil tersenyum di bibir mereka, haus darah, Minos bergerak melawan yang terkuat di area tersebut, mencari tantangan. Dengan menggunakan kemampuan invisibility dan intangibility, ia muncul 2 meter di belakang salah satu lawan terkuat di area tersebut. Kemudian, dengan menggunakan temporal sense, sebuah jam pasir terbentuk di sekitar tubuh pria tersebut, memperlambatnya saat energinya terkuras dari tubuh dan jiwanya. Sebuah pedang emas muncul di tangan Minos dan dia menggerakkannya secara horizontal ke arah leher musuh. Menggunakan gravitasi untuk keuntungannya guna memperkuat serangannya dan kemampuannya untuk mengurung musuh yang tidak siap di depannya, Minos mencapai leher musuh. Dia tidak berhasil memotongnya, dan dia juga tidak berhasil membunuh musuh dengan satu pukulan ini.
Namun sebelum Minos menghilang dan beralih ke lawan lain, musuh level 114 ini jatuh ke tanah, tubuhnya lumpuh dan berdarah deras. Dikelilingi oleh bilah-bilah pisau dan dengan luka yang menguras tenaganya, dia dalam kesulitan besar. Jika dia tidak melarikan diri atau mendapatkan bantuan medis tingkat tinggi dengan segera, dia mungkin akan mati karena serangan ini sendirian. Sayangnya bagi prajurit perkasa ini, tidak sekuat Artaud tetapi lebih tangguh dari musuh lama Minos. Orang yang melukainya bukanlah satu-satunya musuh yang mengkhawatirkan. Salah satu penguasa yang sementara berada di level 114. Memanfaatkan sensasi seru berada di level tersebut untuk menyerang musuh terkuat di area tersebut. Melihat musuh Minos terluka, ia menghindari serangan balik dari Sovereign level 114 lainnya sebelum menggunakan kaki gurita untuk mematahkan tubuh pria yang terluka itu menjadi dua. Pada saat yang sama, Minos menggunakan sisa energinya untuk melukai dua penguasa level 114 lainnya. Sementara sekutu terkuatnya di area tersebut mengambil kesempatan untuk membunuh lawan puncak lainnya. 8 makhluk hidup yang tersisa dan 2 mayat juga menggunakan sebanyak mungkin kekuatan yang mereka pinjam sementara, membunuh lebih dari 15 makhluk 20 detik setelah pertempuran pecah. Dengan separuh kelompoknya tewas dan darah serta mayat musuh menyebar seperti wabah, Minos memberi sinyal kepada rekan-rekannya untuk mengaktifkan alat sabotase. Bom ketiga kelompok ini diaktifkan dan pengatur waktu mereka mulai bekerja, memberikan waktu 30 detik bagi siapa saja yang ingin melarikan diri. Minos mengumpulkan mayat-mayat terkuat di area tersebut, menghindari semua lawan lain sambil merasakan kultivasinya turun ke level 107. Kemampuan bawaannya dapat memperkuat dirinya, tetapi seberapa lama kekuatan sementara ini akan bertahan tergantung pada bagaimana ia menggunakannya. Jika ia menggunakannya untuk menghadapi pertarungan level 112, kekuatan ini akan bertahan selama beberapa menit. Namun, jika ia menggunakannya melawan lawan level 114, hanya beberapa detik yang ia miliki. Saat kekuatannya menyusut karena setengah dari musuhnya tewas dan sekutunya melemah, Minos bersiap untuk melarikan diri. Semua orang harus pergi, seperti yang direncanakan sebelumnya. Ketika tersisa 18 detik sebelum bom meledak, waktu yang dibutuhkan untuk memastikan musuh tidak dapat menjinakkan bom dan mereka dapat melarikan diri tepat waktu. Pada hitungan ke-11 detik sejak bom diaktifkan, Minos meninggalkan mayat-mayat lain di area itu dan mulai melarikan diri pada saat yang sama dengan sekutu sementara lainnya. Masing-masing kelompok melarikan diri ke arah yang berbeda. Musuh yang tersisa, 3 penguasa level 114, 7 penguasa level 113, dan makhluk level 112 lainnya, mencoba mengikuti mereka sejenak, marah dengan musuh hari ini. Namun setelah bergerak selama 2 detik, mereka menoleh ke belakang, menyadari bahwa mereka akan kehilangan portal jika mereka meninggalkan segalanya dan mengejar musuh. Kalian yang lemah akan mengejar mereka, kekuatan mereka akan jatuh dan mereka akan rentan terhadap kita. Kata yang terkuat dari sisa-sisa itu saat dia dan 2 orang lainnya kembali untuk menjinakkan bom yang ditempatkan di sekitar portal. Yang lebih lemah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dan menuju ke 4 arah berbeda sementara mereka bertiga mendekati portal. Tepat saat mereka hendak mencapai 3 bom tingkat tinggi, mereka menemui penghalang di jalan mereka. Kotoran, ketiganya berteriak bersamaan saat mereka melihat penghitung waktu akan diriset, sementara rintangan menghalangi jalan mereka dan membutuhkan waktu paling sedikit 10 detik untuk diatasi. Menyadari tidak ada yang dapat mereka lakukan, mereka berbalik untuk lari. 3 detik kemudian, ketiga bom mencapai 0 dan meledak sendiri. Bom, ketiga pria level 114 itu terlalu dekat dengan area yang terkena ledakan. Saat kilatan muncul di posisi portal itu, tubuh mereka dilalap api dan menghilang di tengah bencana. Angin kencang pun menyebar, dan beberapa saat kemudian, mereka yang telah menyelamatkan diri menjadi yang pertama mendengar ledakan dahsyat itu, yang dapat membuat takut orang-orang hingga beberapa ratus kilometer jauhnya dari pusat ledakan. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2528, misi selesai. Setelah 4 menit bergegas ke dasar bukit tempat portal tambang Firestone dulu berdiri, Minos menoleh ke belakang untuk melihat konfirmasi kehancuran targetnya. Berhenti cukup jauh dari puncak gunung untuk menghindari terperangkap dalam ledakan yang membakar pinggiran puncak, ia memanggil semacam artefak penangkap dari cincin spasialnya. Hampir semuanya mati, Minos berpikir saat ia melihat musuh yang mencoba mengikuti mereka alih-alih menjinakkan bom malah menghadapi masalah mereka sendiri karena mereka terlalu dekat dengan ledakan pada saat peledakan. Tidak seperti 3 penguasa level 114, yang tidak seorang pun di area itu tahu apakah mereka masih hidup, orang-orang yang seharusnya mengejar mereka masih hidup. Namun, setelah terkena berbagai efek samping ledakan, beberapa dari mereka kehilangan arah, telinga mereka berdarah, sementara mereka hampir tidak bisa berjalan. Yang lain tubuhnya terbakar, dan beberapa menderita karena angin kencang dan benda-benda yang terlempar akibat ledakan.
Dua makhluk itu tertusuk batu atau tongkat di sekujur tubuh mereka dan tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk meneruskan pengejaran yang telah mereka mulai beberapa detik yang lalu. Aku akan mengirim kalian berdua kembali ke guild. Aku akan baik-baik saja sendiri. Minos berkata kepada tiga mayat di sampingnya, keduanya melihat ke arah kehancuran. Semoga beruntung, masalah ini lebih rumit daripada yang terlihat. Mereka semua tersenyum, tetapi kata-kata mereka lebih serius daripada ekspresi kepuasan mereka terhadap pertempuran hari ini. Aku tahu, kata Minos. Ketiganya memasuki peti mati mereka dan menghilang. Beberapa saat kemudian, mereka diteleportasi kembali ke gua faksi. Setelah mengumpulkan bukti yang ia butuhkan untuk mengumpulkan poin prestasinya, Minos meninggalkan area tersebut dengan cukup bukti untuk menunjukkan kepada Serikat bagaimana misinya telah salah dinilai dan untuk meminta perubahan dalam poin prestasi yang seharusnya ia terima. Dia kembali melalui jalan yang dilaluinya datang, kultivasinya kembali ke level 105, sementara tidak ada satupun mantan sekutunya yang berada di dekatnya. Saat Minos dan sekutunya melarikan diri, salah satu korban selamat yang terluka paling ringan dari ledakan beberapa saat yang lalu kini berada di tepi sungai, akhirnya memadamkan api yang telah mencapai tubuhnya. Sementara wajahnya berkerut karena situasi yang dialaminya, anggota tubuhnya kejang-kejang, luka bakarnya yang dalam membuatnya merasakan kobaran api dalam dagingnya sendiri. Bahkan setelah memadamkan api yang membakarnya, luka bakar di 60% tubuhnya tampaknya tidak berubah sama sekali. Tetap saja, ia berjuang keras untuk meraih perangkat di dalam barang penyimpanannya dan menggunakan sedikit energi yang tersisa untuk mengirimkan sinyal kepada pasukannya. Alat komunikasinya, kristal ungu seukuran tangan manusia, bersinar sesaat sebelum terdengar suara. Ini adalah tetua luar Pruncol. Apa statusmu? Kami kehilangan portal. Seluruh kelompok telah terbunuh, kata alien itu. Ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa sakitnya dalam suaranya. Baiklah, saya akan mengirim bala bantuan. Lupakan saja, musuh sudah kabur dan tidak ada kesempatan bagiku untuk selamat. Ucap makhluk itu, bertekad untuk menyelesaikan misinya. Armans, Aspiring Tax, Bitter Predators, dan Ebon Bros menyerang kita. Mereka bertanggung jawab atas insiden ini. Oh, apakah mereka bersekutu? Suara di ujung telepon bertanya, tidak peduli apa yang telah terjadi, tetapi siapa yang telah melakukannya. Saya tidak bisa mengatakannya, namun, faktanya adalah seorang anggota Armans memimpin serangan itu. Orang ini, penjaga, senior, apa yang akan kau katakan? Suara kristal itu bertanya saat perangkat itu jatuh dari tangan makhluk yang terbakar itu, sementara matanya kehilangan semua cahaya. Beberapa hari kemudian, di jantung wilayah pertambangan Firestone, di salah satu dari 5 kota besar di daerah pusat Okia, sekitar 3 bulan dari Examire, markas besar sekte yang indah ini terletak di tengah-tengah daerah pertambangan tua, di daerah pegunungan. Di tempat ini, di sebuah kastil batu dengan bentuk yang sulit dipahami, ada aula tempat setengah lusin makhluk tingkat tinggi berkumpul. Jadi Armans, calon preman, predator pahit, dan Ebon Bros. Kata salah satu makhluk ini, makhluk dengan tubuh berang-berang besar dan mata merah darah. Yang lain di dekatnya tersenyum, tatapan mereka penuh arti dan kedalaman, masing-masing dari mereka memandang ke arah berang-berang ini dengan tubuh kerangkanya, bulu putih, dan gigi-gigi mengerikan. Sudah saatnya untuk melaksanakan rencana pemimpin. Akhirnya kita mulai, saatnya menghadapi iblis-iblis tua itu dan memberi mereka tempat. Penatua, apakah Anda siap? Berang-berang besar itu membuka mulutnya, membentuk senyum nakal sambil menyipitkan matanya yang besar. Siapkan pasukan kita. Kita akan menyerang The Bluefield sebagai tanggapan atas agresi ini. Masing-masing pemimpin tertinggi di sana bangkit dari tempat duduknya, menundukkan kepala. Dan berjanji akan kembali dengan kabar baik. Target kita selanjutnya adalah para Tun yang bercita-cita tinggi. Sementara itu, persiapkan sekutu kita untuk menghadapi para predator pahit dan Ebon Brown. Baik, tetua, kami akan berusaha sebaik mungkin. Saat dia sendirian, berang-berang besar itu memandang ke balkon aula dan tersenyum saat memikirkan pemimpin Firestone Mines yang luar biasa. Apa yang bisa kalian lakukan sekarang, teman-teman lama? Sudah waktunya untuk kembali ke dunia asal kalian. Mari kita singkirkan hama-hama ini dari planet kita. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan segera Minos kembali ke Serikat setelah perjalanan panjangnya baru-baru ini. Namun begitu tiba di kota itu, ia melihat ada perubahan pada suasana umum di daerah itu, ketegangan di udara membuat daerah yang biasanya ramai dan sibuk menjadi lebih dingin dan apatis. Saat dia melewati pintu masuk Serikat, dia menyadari sesuatu telah terjadi selama ketidakhadirannya dan bergegas untuk memeriksa orang-orangnya. Sebelum pergi ke aula misi untuk mengeluh bahwa level misi yang hendak diselesaikannya jauh lebih tinggi daripada yang diharapkan sektor, dia pergi ke gua fraksinya. Untungnya, saat dia tiba di sana, semuanya tampak baik-baik saja, dan anggota kelompoknya ada di sana untuk meringankannya dari masalah kelompok yang ada. Akan tetapi, itu tidak berarti Serikat itu baik-baik saja.
Meskipun serikat ini baik-baik saja, saat Anda pergi, kami menerima berita tentang serangan di The Bluefield, Ayah. Saya pikir musuh serikat sedang bergerak melawan kita. Kendrick memberitahu ayahnya sedikit yang diketahuinya. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2529, yang bersalah. Begitu mendengar apa yang diketahui Kendrick, Minos meninggalkan gua kelompoknya. Ia berjalan menuju area Dewan Serikat, menuju tempat yang sama yang ditujunya setelah kembali dari dunia spiritual. Ketika dia tiba, Minos tidak ragu mengatakan bahwa dia mungkin mengetahui siapa yang berada di balik serangan terhadap The Bluefield sebelum dia bisa memasuki area Dewan dan menuju kantor Panglima tertinggi. Dari apa yang didengarnya dari Kendrick dan didengarnya dalam perjalanannya ke area Dewan, Serikat sedang menyelidiki siapa yang mungkin berada di balik serangan itu. Tetapi mereka tidak yakin siapa musuhnya. Ketika Minos terlalu yakin untuk mengatakan siapa dalangnya, pria yang mengawasi pintu masuk Dewan tidak ragu untuk membawanya ke komandan. Supreme level 117 juga cepat menyambut Minos. Kurang dari 5 menit setelah manusia berambut coklat dan beberapa garis putih memasuki area Dewan, dia sudah berada di kantor pemimpin raksasa operasi Armans. Petugas Minos, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di kantor saya lagi dalam waktu sesingkat ini. Pria itu berkata sambil melihat makhluk kecil level 105 di depannya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan jimat Hydra di leher Minos. Meskipun para penguasa tidak dapat merasakan artefak ini, dia, seorang penguasa tertinggi yang kuat, dapat dengan jelas merasakan kehadiran kuat yang tersegel di dalamnya. Oh, dia tidak punya itu sebelumnya. Dia memperhatikan Minos ketika pemuda itu mengepalkan salah satu tangannya sebagai salam. Komandan, saya baru saja kembali dari misi di wilayah Lost Soul. Firestone Mines telah membangun portal di jalan utama di area tersebut yang menyebabkan masalah bagi guild. Minos memotong pembicaraan basa-basi dan langsung ke pokok permasalahan. Tambang Firestone, aku pernah mendengar tentang portal semacam itu. Orang-orang tua itu telah kehilangan rasa bahaya karena bertindak begitu arogan. Wajah komandan menjadi marah, tetapi tidak sampai sejauh yang menurut Minos seharusnya terjadi. Tetapi bagaimana ini berhubungan dengan serangan di The Bluefield? Saya yakin bahwa mereka yang menyerang The Bluefield adalah orang-orang yang berada di balik portal yang saya bantu hancurkan. Mata Panglima tertinggi menyipit saat dia menatap Minos dalam diam, pikirannya terpusat pada subjek itu, menganalisis kecurigaan pemuda itu. Mengapa kau berpikir begitu? Tanya tangan kanan Panglima tertinggi, yang berdiri di pintu masuk kantor ini, yang luasnya sama dengan aula kekaisaran Minos di kota kering. Minos menatap pria level 114 ini dan membuka mulutnya. The Lost Soul Trail merupakan area penting bagi beberapa pasukan berpangkat tinggi di wilayah tengah. Sebuah pasukan yang ingin memonopoli area tersebut dengan portal dan sekelompok penguasa tingkat tinggi menyatakan perang terhadap semua organisasi lain di area tersebut dan memberitahu dunia bahwa mereka lebih unggul dari yang lain. Ketika saya tiba di Lost Soul Trail, saya tidak tahu bahwa portal yang harus saya hancurkan itu sangat penting. Namun, ketika saya bertemu dengan sekelompok prajurit level 113 dan 114, portal yang begitu besar sehingga puluhan makhluk dapat melewatinya sekaligus. Saya mengerti bahwa ini bukanlah upaya naif untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Tatapan mata sang komandan berubah serius, auranya yang terpendam melayang tak terkendali, kilatan amarah keluar dari matanya yang besar. Itu, sang jenderal merasakan otot-otot wajahnya berkedut, urat-uratnya menonjol. Dia bukan pejuang yang tidak berpengalaman. Dia tahu bahwa tindakan seperti itu tidak dianggap enteng. Masalahnya bukanlah bahwa Firestone Mines berinvestasi untuk menunjukkan dominasinya di wilayah Lost Soul, tetapi mereka berinvestasi besar-besaran pada sesuatu yang tidak akan berhasil. Tidak ada satupun kekuatan besar di wilayah tengah yang cukup kuat untuk mendominasi Lost Soul sedemikian rupa. Namun, Firestone Mines telah membuat investasi yang sangat besar. Tambang Firestone tidak dijalankan oleh orang-orang amatir yang bodoh. Jadi mereka mencari alasan untuk menyerang kita? Itulah sebabnya menurutmu mereka berada di balik serangan di The Bluefield? Sang komandan menatap Minos dengan pandangan berbeda, melihat di hadapannya bukan sekadar junior biasa, tetapi seorang pria yang sangat penting bagi serikat. Ya, komandan, itu kebetulan sekali, kata Minos, sebelum menambahkan apa yang terjadi dalam pengalamannya di wilayah Lost Soul. Saya bukan satu-satunya yang menyerang portal musuh. Selain saya, 10 alien. Anggota sekte Aspiring Tax, Bitter Predators, dan Ebon Bros ikut serta dalam pertempuran yang mengakibatkan tewasnya orang-orang dari tambang Firestone dan hancurnya portal tersebut. Hal ini membuatku percaya jika analisisku benar, pasukan ini akan segera diserang jika sebelumnya belum diserang. Sang jenderal menatap komandan dan berkata, saya akan mengirim orang untuk menyelidiki apakah ketiga pasukan ini telah diserang. Saya akan menempatkan mata-mata kita di dekat markas besar tambang Firestone untuk bergerak juga. Lakukan itu. Aku akan bicara dengan para tetua tentang masalah ini.
Jika Minos benar, mungkin ada hal lain yang lebih penting daripada yang bisa kita lihat. Tambang Firestone tidak mudah. Jika mereka ingin memulai perang tiba-tiba, mungkin salah satu tetua mereka telah mengatasi hambatan kultivasi. Sang jenderal segera berkeringat dingin, takut kalau hal itu benar-benar terjadi. Ketika seseorang mencapai tahap ke-12, terobosan sangat langka sehingga makhluk tersebut biasanya bertahan pada level yang sama selama beberapa generasi. Seperti Komandan Armans, dia telah berada di level 117 selama 3000 tahun, dan di level itu, dia telah melihat beberapa generasi anggota guild bergabung, tumbuh, mati, dan digantikan. Sementara itu, kultivasinya tidak berubah. Para Supremes bisa bertahan di level yang sama untuk waktu yang lama. Namun, ketika salah satu dari mereka maju, atau bahkan ketika salah satu dari mereka akan mati, masalah yang merepotkan mungkin akan muncul. Sang jenderal mengangguk kepada komandan dan kemudian pergi. Petugas Minos, ikutlah denganku. Hari ini kau akan bertemu dengan Dewan Tetua. Komandan memberi isyarat kepada Minos untuk mengikutinya saat ia memimpin jalan. Ini. Minos ragu sejenak, tidak menyangka komandan akan membawanya ke tempat yang terkuat di guild dengan begitu mudahnya. Aneh sekali bahwa misimu telah membawamu pada lawan yang begitu kuat. Kita akan menghadapinya nanti dan memperbaiki kesalahan ini. Untuk saat ini, ikutlah denganku saja. Para tetua pasti ingin melihat apa yang kau lihat pada Lost Soul. Baiklah. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2530, Dewan Tetua. Mengikuti Panglima tertinggi, Minos merasa seperti sedang menginjak telur saat berjalan melewati bangunan utama serikat, berhati-hati kemana dia melangkah dan kemana dia memandang. Ini bukan tempat biasa, semua orang di sana adalah penguasa atau tertinggi level 114, dan tidak ada yang lebih lemah dari itu kecuali dirinya sendiri. Wilayah dewan itu tidak luas. Dengan hanya beberapa anggota berpangkat tinggi, dewan itu pada dasarnya terdiri dari 5 gedung dan 1 alun-alun pusat. Salah satu bangunan, tempat Minos berdiri sekarang, adalah gedung pemerintahan serikat, yang menampung Dewan Tetua dan kantor komandan. Dari 4 bangunan yang tersisa, 2 diantaranya merupakan area perumahan, 1 merupakan rumah para jenderal, dan 1 lagi merupakan tempat tinggal para tetua dan panglima tertinggi serikat. Dari 2 bangunan yang tersisa, 1 adalah aula megah yang tidak hanya menampung perpustakaan tingkat tinggi milik serikat, tetapi juga area budidaya bagi anggota dewan. Bangunan terakhir adalah rumah pemimpin tertinggi, orang terkuat di balik Armans, pemimpin sejati organisasi ini. Menurut gosip di lingkaran dalam serikat, pemimpin tertinggi jarang meninggalkan kediamannya untuk mengurus urusan serikat. Meskipun namanya menyiratkan bahwa ia adalah pemimpin pasukan. Pada kenyataannya ia lebih merupakan pelindung terakhir, seseorang yang akan mengambil alih kendali serikat jika terjadi bencana pada organisasi. Pada waktu normal, komandan akan menjalankan serikat dengan bantuan Dewan Tetua, sementara pemimpin tertinggi dapat tetap menyendiri di tanah miliknya. Hari ini, Minos hanya akan bertemu dengan Dewan Tetua, tetapi dia tidak dapat menahan perasaan berdebar-debar di dadanya. Aku yakin aku tidak perlu memberitahumu bagaimana seharusnya bersikap di depan para tetua. Bukan. Sang komandan tersenyum pada Minos saat dia berhenti di ujung koridor yang telah dia lalui setelah meninggalkan kantornya. Minos mengangguk pada lelaki itu, memperlihatkan bahwa dia mengerti bahwa ini bukanlah tempat yang tepat baginya untuk meninggikan suaranya kecuali diminta, di mana dia harus berhati-hati dengan setiap gerakan yang dia buat. Kalau begitu, kita tidak akan punya masalah. Para tetua bukanlah monster. Sang komandan tersenyum pada Minos sebelum kehilangan suasana hatinya yang baik dan membuka pintu emas di jalannya. Saat dia membuka pintu di ujung koridor, kilatan petir muncul, mampu membutakan orang yang lemah dan tidak layak untuk mencapai tempat itu. Minos menggerakkan lengannya untuk melindungi matanya, tidak dapat melihat apapun di depannya. Yang dapat dilihatnya hanyalah cahaya putih yang kuat, sementara ia merasakan sesuatu mengalir melalui tubuhnya seolah-olah itu adalah angin, tetapi itu bukan angin. Perasaan itu, dia merasakan bibirnya kering sementara lututnya gemetar. Para tetua, saya membawa masalah mendesak untuk kalian pertimbangkan. Komandan menundukkan kepalanya saat 10 orang semi-transparan muncul di tempat ini. Apa perlunya membawa junior guild ke tempat ini? Sebuah suara yang hampir tidak bisa dipahami Minos bertanya. Saat manusia itu merasakan kesadarannya melayang, diambang pingsan karena kehadiran para tetua. Minos adalah saksi mata atas apa yang saya anggap sebagai tindakan yang cukup mengganggu. Jika analisisnya benar, saya khawatir kita berada di ambang perang habis-habisan di wilayah tengah. Sayangnya, kita tidak akan lolos dari konflik ini tanpa darah di tangan kita. Mata Nafei menyipit saat ia memahami situasinya. Namun, meskipun ia tahu persis apa yang dilihat Minos, ia mengangkat tangannya. Membuat tangan spiritual muncul di atas pemuda yang menarik perhatiannya ini, mengambil kesempatan untuk mengevaluasinya lebih dekat. Kalian berdua benar-benar serasi. Melihat kalian secara langsung sungguh berbeda.
Hydra amulet sangat cocok untukmu. Nafei berpikir sejenak, senyum misterius tersungging di sudut bibirnya. Sedetik kemudian, Nafei berkata kepada 9 rekannya. Situasi yang disaksikan petugas Minos tampak meresahkan. Tambang Firestone tampak mencurigakan. Kita harus bergerak lebih dulu dan bersiap menghadapi yang terburuk. Nyonya Sedil tidak menerima hal ini tanpa menyelidikinya sendiri, membiarkan rambut gelnya yang panjang menyentuh tubuh Minos, merasakan apa yang telah dilihatnya sendiri. Mengapa Anda begitu yakin, Tetua? Meskipun apa yang dilihat Minos sangat mengganggu, saya tidak melihat alasan untuk membuat keributan. Minos adalah peramal berbakat. Perasaannya tidak hanya berasal dari fakta, tetapi juga dari indera keenam yang ilahi. Nafei menjawab pertanyaan wanita level 120. Penatua pertama, saya sarankan kita pertimbangkan peringatan Minos dengan serius. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki apa yang diperingatkannya, jadi sebaiknya kita bersiap agar kecurigaannya terbukti. Kita akan dapat menyerang lebih cepat jika saya mendapat dukungan dari Dewan yang siap siaga. Lelaki tua level 122, yang terkuat di antara para tetua ini, yang telah berada di ambang kematian, menutup matanya setelah melihat Minos dengan saksama. Teruskan saja rencanamu. Dewan akan mendukungmu jika tambang Firestone memang berada di balik insiden ini. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, lelaki tua itu menghilang secepat kemunculannya, dan semua yang lain setuju dan melakukan hal yang sama, mengalihkan perhatian mereka ke kultivasi mereka sendiri. Sebagai makhluk yang sudah berada di puncak kekuatan Okia, mereka mencari langkah berikutnya. Untuk mencapai cukup banyak kekuatan untuk memasuki alam atas. Kecuali jika serikat tersebut diserang secara langsung, atau ada bukti nyata bahwa Firestone Mines sedang menyabotase mereka. Kecil kemungkinan mereka akan bergerak. Minos hampir tidak dapat memahami pertemuan singkat ini saat ia bertabrakan dengan aura kuat dari 10 tetua, yang kekuatannya berkisar dari level 118 hingga 122. Aura mereka dalam satu lingkungan bagaikan lautan. Sementara kekuatan Minos bagaikan seember kecil air. Tidak mudah untuk menghadapi begitu banyak ahli dan tetap sadar. Tetapi jika mereka sebegitu kuatnya, di level manakah pemimpin tertinggi berada? Mengesankan, gumamnya sambil berlutut di tanah setelah tetua terakhir menghilang, pakaiannya basah kuyup. Sang komandan menatap Minos sejenak, lalu pergi, sambil menggendong perwira muda yang telah menyelesaikan misi setingkat perwira senior. Tunggu beberapa hari dan pergilah ke Mission Hall untuk mengambil hadiahmu. Semuanya akan beres saat itu. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.